Sierra's hit. Film ini menceritakan tentang perjuangan tentara Amerika yang baru saja dikeluarkan dari militer Amerika, sehingga ia harus menjadi seorang tentara bayaran untuk menafkahi keluarganya. Seperti apa ceritanya guys? Kencangkan sabuk pengaman Anda dan kita tonton alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan kehidupan James yang merupakan tentara pasukan khusus Amerika yang hidup bersama istrinya Rani dan anak laki-lakinya bernama Jack. Hingga suatu hari, James mendapat pesan dari rekan kerjanya bahwa komandan yang baru akan melakukan seleksi anggota dan James diminta untuk hadir. Dan ternyata James diberhentikan oleh komandannya yang baru karena di dalam darahnya mengandung doping akibat obat yang dikonsumsi untuk menghilangkan rasa sakit terhadap cedera lutut yang dideritanya. James juga diberhentikan tanpa uang pensiun dan jaminan sama sekali. Setelah itu, James mengemasi barang-barangnya dan hendak meninggalkan asrama. James menjalani upacara perpisahan untuk dirinya di asrama. Kejadian ini jelas sangat membuat James sangat terpukul, mengingat James yang memiliki keluarga dan saat ini sedang terlilit hutang yang sudah jatuh tempo. Setelah pulang ke rumahnya, James memberitahukan kepada istrinya tentang pemberhentian dirinya. Istri James seakan-akan tidak percaya dan sepertinya tidak bisa menerima hal itu. James berusaha menjelaskan kepada istrinya agar lebih bisa menerima semuanya dengan ikhlas. Esok harinya, James melihat semua tagihan-tagihan keluarga yang sudah jatuh tempo. Dan James mengatakan kepada istrinya kalau James akan bekerja untuk swasta. Mendengar hal itu, istri James sepertinya kurang mendukung jika James bekerja untuk swasta. Beberapa hari setelah itu, istri James terlihat baru pulang dan melihat James sedang memperbaiki atap rumahnya. Istrinya menyampaikan bahwa keluarganya yang bernama Mason meninggal dunia. Setelah itu, istri James juga mengatakan bahwa ia tidak akan pergi ke pemakaman Mason besok. Esok harinya, James yang terlihat berada di pemakaman saudaranya, tiba-tiba James dihampiri oleh Mike, mantan rekan militernya. Mike menanyakan kabar James dan mengundang James untuk ke rumahnya makan bersama. Tiba di rumah Mike, James disambut hangat oleh istri Mike. Terlihat juga anak Mike yang sedang bermain game di ruang keluarga. Setelah acara makan-makan selesai, Mike dan James berbincang-bincang sambil minum bir. Di sini James mengatakan bahwa dirinya membutuhkan pekerjaan untuk menafkahi keluarganya. Dan Mike pun menawarkan pekerjaan sebagai tentara bayaran dengan bayaran tinggi. Dan Mike akan mempertemukan James dengan bosnya. Esok harinya, Mike mengantarkan James kepada bosnya bernama Rusty. Di sana James dan Mike disambut hangat oleh Rusty. Rusty ternyata sudah membaca riwayat James melalui data yang diberikan Mike sebelumnya. James menanyakan ke Rusty seperti apa pekerjaan itu. James akan ditugaskan untuk pergi ke Berlin bertiga bersama Mike dan menjalankan misinya mencuri data dari seorang profesor di sana. Dan Rusty juga menjanjikan kepada James akan memberikan rumah yang bagus dan uang yang banyak untuk misi ini. Sebagai uang muka, James akan diberikan $50.000 untuk keluarga James sebelum berangkat. Sepulang dari rumah Rusty, James langsung memberitahu ke istrinya bahwa James mendapat pekerjaan dengan bayaran tinggi. Sebenarnya, istrinya tidak ingin James bekerja meninggalkan mereka. Apalagi anaknya Jack akan berulang tahun. Tetapi James berbohong bahwa pekerjaannya hanya menjaga perusahaan di sana. Kita pindah di Berlin, di mana James baru saja tiba di Berlin langsung mendatangi sebuah hotel yang sudah disiapkan oleh James. Setelah beristirahat sebentar, tiba-tiba pintu kamar James diketuk oleh seorang wanita, agen dari Rusty. Di sini agen menjelaskan target misi James, yaitu Salim Mohsin, seorang profesor yang mengajar di Humboldt University. Tetapi pekerjaan utama Salim adalah penelitian. Setelah itu, agen juga memberikan mobil untuk dipakai James selama di Berlin dan langsung meninggalkan James. Terlihat James sedang mempersiapkan semua alat-alat yang dibutuhkan. Setelah itu, James mulai mengintai targetnya Salim Mohsin. James mengintai Salim Mohsin mulai dari rumahnya hingga ke tempat kerjanya dan mengambil beberapa gambar untuk keperluan misinya.
Setelah beberapa hari James mengintai Salim Mohsin, akhirnya Mike menyusul James ke Berlin. Mike akan menemani James dalam menjalankan misinya bersama seorang wanita bernama Susan. Setelah mempersiapkan peralatannya, mereka pun bertiga langsung menuju lokasi di mana targetnya Salim berada. Get ready. Setelah sampai di sana, mereka langsung menyekap kepala security di kantor itu untuk membawanya ke dalam kantor Salim. Dan akhirnya mereka pun berhasil menemukan Salim di salah satu ruangan. Selanjutnya, Salim mulai diinterogasi dengan mereka. Salim yang kelihatan ketakutan justru menawarkan sejumlah uang kepada mereka agar tidak membunuhnya, tetapi tidak dihiraukan oleh mereka. Setelah mereka mendapatkan data dari Salim, akhirnya Salim pun dibunuh oleh James. Setelah itu mereka bertiga kembali ke tempat semula mereka diturunkan. Tetapi saat mereka hendak menaiki van itu, tiba-tiba mereka didatangi beberapa polisi dan akhirnya terjadi tembak-menembak antara mereka dan polisi Jerman. Suppression! Fuck. Box 2 down! Akhirnya salah satu dari mereka, yaitu Susan, terkena tembak oleh polisi Jerman. Dalam aksiden itu, Mike juga terkena tembakan, membuat James harus menggotong Mike berlari menuju hutan untuk menyelamatkan diri. Sampai di sebuah danau, James dan Mike terpaksa menyelam dan bersembunyi di dalam gorong-gorong saluran air yang tembus ke danau itu. Dan akhirnya mereka lolos dari kejaran polisi Jerman. Setelah merasa aman, James langsung mengobati luka Mike. Setelah keadaan Mike sudah berbalik James yang ternyata juga terluka di bagian lututnya, sehingga membuat James tidak bisa bergerak. Kemudian James meminta agar Mike berangkat lebih dahulu agar bisa menyelamatkan data-data yang diambil dari Salim. Sebenarnya Mike enggan meninggalkan James, tetapi karena salah satu dari mereka harus segera pulang membawa data itu, makanya Mike berjanji kepada James akan kembali untuk menolong James. Akhirnya Mike pergi meninggalkan James. Sehari setelah itu, James yang sudah kelihatan sudah baikan mulai keluar dari gorong-gorong itu. Setelah di luar danau, James melihat sebuah mobil seorang pemburu. James pun mencuri beberapa makanan dan pakaian dari mobil itu. Kemudian kita diperlihatkan James yang sudah sampai ke kota, sedang mendatangi sebuah hotel yang sudah disediakan oleh Mike sebelumnya. Di hotel inilah Mike rencananya akan menjemput James. Terlihat James juga sedang mengobati luka lututnya dengan menyuntikkan obat ke tubuhnya untuk menghilangkan rasa sakitnya. Setelah ditunggu beberapa lama, ternyata jemputan belum ada yang datang. Akhirnya James meninggalkan hotel itu. Lalu James mampir ke toko untuk membeli handphone. Setelah itu James menghubungi Rusty untuk segera menjemputnya. Rusty mengatakan bahwa Mike juga belum kembali dari Berlin. Dan James diminta untuk memberitahukan lokasinya agar dijemput oleh timnya Rusty. Tetapi James mengatakan tidak akan memberitahu lokasinya sebelum Rusty cerita tentang Mike. Menurut Rusty, keadaan lagi gawat, semuanya ketahuan, jadi susah untuk dijelaskan. Akhirnya James pun memberikan lokasinya kepada Rusty. Setelah di titik penjemputan, terlihat banyak polisi yang berjaga-jaga, dan sudah terlihat juga mobil yang akan menjemput James. Tetapi James merasa ada yang aneh dengan Rusty, dan akhirnya James membatalkan untuk naik ke mobil itu. Ternyata Rusty menjebak James. Rusty mengirim orang justru untuk membunuh James. Dan akhirnya James bisa mengalahkan kedua orang itu. Ternyata orang yang mengejar James itu adalah tentara bayaran yang dikirim oleh Rusty juga. Justru untuk membunuh James. Dan tentara ini juga sama akan dijanjikan rumah dan uang oleh Rusty. Setelah kejadian itu, James langsung mendatangi rumah Salim untuk mencari informasi tentang apa yang dikerjakan Salim sebenarnya. Di sana James mengancam istri Salim dan minta agar menunjukkan di mana data hasil pekerjaan Salim disimpan. Akhirnya, istri Salim pergi ke bank Swiss untuk mengambil data dan diserahkan ke James.
Setelah mendapatkan data Salim itu, James langsung meninggalkan istri Salim. Kemudian James menghubungi seseorang yang nomor kontaknya diberikan oleh tentara bayaran yang ada di gorong-gorong tadi. Setelah itu orang itu datang menjemput James. James yang terlihat agak ragu-ragu dengan pria itu terus menodongkan senjatanya. Tetapi di atas mobil, James langsung dipukul hingga pingsan oleh pria itu. Setelah bangun dari pingsannya, James kaget menemukan dirinya sudah terikat dan sudah berada di atas tempat tidur. Terlihat pria tua itu ternyata benar-benar menolong James dengan memperlihatkan tas James yang masih utuh. Setelah itu, pria itu membuka borgol James. Setelah ngobrol banyak, pria itu juga ternyata sama seperti James, seorang tentara bayaran yang sudah 13 tahun belum pulang ke negaranya karena masih menjadi buron. Suatu saat, setelah makan malam bersama James, tiba-tiba pria tua itu ditembak oleh seseorang dari luar rumah. Ternyata rumah itu sudah dikepung oleh polisi. Akhirnya, James pun kabur dengan meledakkan gas di rumah itu bersama orang-orang yang membunuh pria tadi. Kemudian kita melihat James yang sedang menuju bandara untuk berangkat pulang ke rumahnya. Setelah tiba, James langsung pergi ke rumah Mike untuk mencari tahu tentang Mike. Akhirnya James pun kaget melihat Mike yang ternyata ada di rumahnya bersama keluarganya dan tidak terjadi apa-apa dengan Mike. James sadar bahwa selama ini Mike hanya memanfaatkan dirinya. Esok harinya, James mengikuti Mike ke suatu tempat. Mike yang sudah tahu ada yang mengikuti dirinya langsung melabrak James dan menodongkan senjata ke arah James. Setelah membuka helmnya, Mike kaget ternyata itu adalah James. James mengatakan kecewa dengan Mike dan langsung menghajar Mike. Dan akhirnya Mike minta maaf kepada James. Mike mengatakan Rusty akan membunuh keluarganya jika melihat James pulang. Esok harinya, Mike dan James mendatangi tempat Rusty. Di sana, Mike langsung membunuh semua anak buah Rusty yang berjaga di depan. Lalu James keluar dari pintu belakang mobil langsung masuk ke dalam rumah Rusty. Akhirnya James menemukan Rusty di dalam rumahnya yang sedang terluka akibat terkena tembakan dari Mike. Dan tanpa banyak tanya, James pun langsung menembak Rusty hingga tewas. Di akhir film, James yang sedang mengamati rumahnya dari jauh, terlihat Jack sedang berenang dan ditemani oleh istrinya. Dan ketika anaknya Jack dan istrinya keluar dari rumahnya, James langsung memanggil nama Jack. Dan film pun berakhir.